Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Yus Darman. Masih dalam topik membahas tentang investasi bodong. Saya membaca di CNBC Indonesia, itu OJK menemukan 99 perusahaan investasi bodong di Indonesia tanggal 3 atau 6 Juli tahun 2020. Kemudian Pak Tonggam Lumban Tobing itu saya salut Pak dengan Bapak. Bapak mulai proaktif. Betul Pak. Sebaiknya seperti itu. Agar tugas Bapak juga ringan. Lebih baik memang melakukan pencegahan. Untuk pelaku skema piramida atau investasi bodong, itu sebenarnya kita bisa gunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Meskipun belum ada korban jatuh, Bapak bisa langsung menindak mereka. Gunakan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Di situ disebutkan bahwa pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang. Kemudian pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 menyebutkan pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dapat dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Artinya, seseorang yang baru memulai investasi bodong, Bapak bisa langsung tangkap Pak. Bapak gunakan undang-undang ini karena dia adalah delik formil. Sita uangnya biar dia kapok agar tidak bergulir menimbulkan korban yang lebih besar. Apabila sudah jatuh korban, gunakan pasal 378 aja Pak. Agar apa? Agar mudah melokalisir harta daripada hasil kejahatannya tersebut. Karena investasi bodong itu Pak, itu sangat berbahaya. Dia sama berbahayanya dengan terorisme, kemudian narkoba. Sama Pak, dia membuat orang jadi miskin. Yang lebih bahayanya lagi adalah pelaku investasi bodong ini biasanya foundernya yang menciptakan itu tidak terjangkau karena dia ada di luar negeri. Jadi orang-orang lini bawahnya saja yang ketangkep itu. Gitu loh. Ada yang ngomong sama saya melalui direct message ke saya, dia bilang, "Pak Yus, saya buktinya dapat kok berinvestasi bodong." Saya tanya sama mereka, "Anda udah bawa orang berapa banyak?" Nggak mungkin Anda dapat kalau Anda nggak bawa orang. Artinya apa? Kalau memang investasi bodong ini menguntungkan, mestinya dia sudah berdiri sejak lama. Dan nggak usah pusing-pusing kalau memang ini menguntungkan. Karena kan dia memberikan imbal hasil atau memberikan bunga lah istilahnya, atau yield. Itu kan lebih besar daripada suku bunga bank. Biasanya lebih besar. Katakanlah 2% sebulan atau 3% sebulan. Setahun 36%. Sedangkan bank saja, bank itu bunga kredit hanya maksimum 17%. Artinya, kalau memang investasi bodong ini menguntungkan, mestinya orang-orang tersebut, pelaku-pelaku tersebut, nggak perlu ngumpulin retail. Dia langsung saja pergi ke pemerintah. Pemerintah lagi perlu uang. Pergi ke pemerintah, pergi ke BI, pergi ke bank-bank besar. Dia pinjam uang, jaminannya, dia pinjam aset, dia bayar 17%. Dia kan bisa menghasilkan katanya 24% atau 36%. Artinya kan ada spread di sana. Menguntungkan kan? Kenapa dia nggak lakukan? Karena ini tipu-tipu. Jadi bagi saudara-saudaraku masyarakat Indonesia,
hati-hati, jangan tergiur dengan iming-iming. Sekarang memang situasinya lagi susah, Pak. Semuanya susah. Makanya orang ambil jalan pintas, baik si pelaku atau follower. Biasanya beginner itu dapat. Nah, tapi begitu beginner nanti ternyata tertipu, dia sudah menjadi zombie nih, dia ikutan jadi pemain. Nah, makin susah Pak Togam. Kita kalau udah ini yang terjadi, ini sekarang sudah terjadi seperti itu. Ini makin susah kita melokalisirnya. Makanya saya terus terang mengacungkan jempol pada Pak Togam. Berantas saja begitu Bapak dengar bahwa ada investasi, berantas Pak, tangkap saja. Langsung adili dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 7 dan pasal 105. Kira-kira itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.